Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ternyata ketemu lagi ya di mata kuliah IG di semester ini. Saya kira saya nggak ngajar lagi, ternyata masih diminta. Nah, ini pertemuan ke-11 dari 14 pertemuan. Nanti kita udah mulai memasuki materi-materi akhir dan saya sebenarnya ditugaskan oleh Pak Heri untuk memberikan materi pamungkas, karena nanti setelah ini berarti teman-teman udah mulai ngerjakan tugas akhir, yang tugas akhirnya sendiri sebenarnya masih saya diskusikan dengan Pak Heri. Jadi detailnya nanti seperti apa saya susulkan, termasuk nanti link untuk tugasnya, nanti ada tugas akhir. Tapi kalau misalnya dari ini sisa berapa ya? Sisa berapa pertemuan? 4 pertemuan kalau nggak salah. Nanti sisanya adalah mungkin 2 atau 3 lagi dengan saya, kemudian terakhir nanti dengan Pak Heri. Pak Heri minta ada presentasi. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya yang sudah teman-teman pelajari di IIG ini cukup banyak. Dengan Pak Heri kemarin sudah bahas apa aja? Mau sedikit rekap, layarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Kalian udah bahas apa aja dengan Pak Heri? Lupa. Ya, jadi dulu di awal saya ngisi mata kuliah ini, saya sempat cerita gitu bahwa yang namanya infrastruktur informasi geospasial itu adalah satu mata kuliah yang mungkin nggak geodesi banget gitu. Isinya agak sedikit berbeda barangkali dengan apa yang kalian pelajari selama ini. Dan mungkin, oh ya, kalau saya kedip ternyata beruangnya ikut kedip ya. Oke lah. Dari materi yang sudah kalian pelajari dengan Pak Heri, kemudian apa yang dulu saya sampaikan di awal, sebenarnya urutannya nggak pas gitu, karena harusnya Pak Heri dulu baru saya. Ya, kemarin karena kondisi darurat. Nah, sekarang saya coba melengkapi sedikit barangkali untuk materi yang kemarin tertunda, yang harusnya saya sampaikan ini nanti di kelanjutan dari yang kemarin waktu itu saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Yang pengen saya sampaikan di sini adalah mengenai proses bisnis geoportal di Indonesia. Jadi kemarin dengan saya di awal pertemuan saya sudah cerita bahwa ada kebutuhan ya ternyata di kita mengenai pertukaran data spasial yang waktu itu sempat saya singgung, dan mungkin Pak Heri juga sudah menyampaikan ada di Indonesia ini ada yang disebut dengan nama kebijakan satu peta atau KSP yang itu dimulai tahun 2010. Nah, ternyata peran kita ya di situ geomatika, geodesi itu ternyata sangat besar, dan saya sudah sampaikan kemarin bahwa teman-teman nanti ketika lulus nanti akan jadi seorang tenaga ahli begitu yang nanti bisa ngasih masukan ke daerah-daerah, misalnya kalau mereka mau bikin geoportal dan lain sebagainya. Nah, maka di sini saya ingin menyampaikan secara khusus, kalau kemarin Pak Heri udah bahas secara umum barangkali apa itu IIG, apa itu OGC misalnya standarisasi ya, kemudian format layanan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menyampaikan lebih rinci lagi. Nah, kemudian kuliah saya juga terbatas hanya maksimal sampai jam 4:30, karena setelah itu saya juga rapat lagi. Ini tadi juga ada rapat. Sorry, saya lupa. Harusnya saya minal izin wal faizin dulu ini sama kalian. Mohon maaf lahir dan batin kalau selama ngajar kalian angkatan berapa sih? 2018. 2018 apa 19 sih kalian? Oh iya, sorry. Ya, setelah mengajar kalian selama beberapa tahun, saya banyak kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau nggak dimaafin, awas. Oke, jadi di mata kuliah ini, di hari ini saya akan membahas sekilas saja sebenarnya tentang hierarki SDI yang mungkin juga sudah kalian bahas dengan Pak Heri. Terus kemarin pesan Pak Heri adalah saya bahas lebih ke teknisnya. Jadi
implementasinya sebenarnya IG itu kayak gimana sih? Tadi saya nyebut ada namanya geoportal. Kemudian dulu juga sudah saya sampaikan ada namanya WebGIS. Kemudian ada lagi misalnya aplikasi Android. Ada macam-macam ternyata aplikasi yang menggunakan data geospasial. Nah, peranannya IG di situ gimana? Terus gimana semua aplikasi ini kemudian saling terhubung. Dan nanti saya akan jelaskan sekilas barangkali mengenai tugas akhir. Jadi mulai sekarang teman-teman udah siap-siap nyari kelompok presentasi ya untuk mengerjakan tugas akhir. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Sewaktu kita kemarin membahas mengenai geoportal, barangkali masih ingat waktu itu ada yang nanya, apakah di level desa itu perlu geoportal atau tidak? Kan kemarin saya sampaikan ada geoportal provinsi, ada geoportal kabupaten, desa, kabupaten kota gitu ya. Kemudian ada geoportal nasional. Semuanya saling hierarkis. Ada data yang dari kabupaten dipanggil dari data yang ada di provinsi, provinsi dipanggil ke nasional. Nah, kalau di level desa apa perlu sebuah geoportal? Ya, apa perlu sebuah geoportal? Nah, orang kalau di desa mau nyari data ya tinggal jalan kaki ke rumah tetangganya minta data. Meskipun saya ragu kalau di desa ada yang satu desanya ngurusi data spasial semua ya enggak. Nah, artinya apa? Artinya ada hierarki gitu. Ada level-level infrastruktur data spasial ini ya dulu namanya SDI ya, infrastruktur data spasial, sekarang mungkin kita sebut dengan nama IIG, infrastruktur informasi geospasial ya, karena bukan hanya data yang dipertukarkan. Nah, ada hierarkinya, ada level-levelnya. Kalau kita rinci lagi ya, ternyata SDI itu bukan hanya punya sesuatu yang sifatnya pemerintahan, mungkin lembaga swasta juga punya SDI gitu. Lembaga swasta mungkin juga punya geoportal ya. Misalnya Pertamina barangkali punya portal sendiri yang cakupannya tentu berbeda dengan cakupan wilayah administratif. Kemudian ada lagi misalnya perusahaan apa punya geoportal sendiri. Punya data spasial, mereka juga ngurusi data, mereka sharing data misalnya untuk kantor-kantor cabang dan seterusnya. Jadi dari masing-masing SDI ini ada tingkatannya, ada cakupannya, skop areanya. Global itu tingkat dunia misalnya. Ada satu geoportal global di dunia yang sifatnya untuk menghandle semua data-data yang ada di seluruh dunia. Seluruh dunia nanti jadi satu. Sayangnya saya belum melihat global SDI ini dalam level yang benar-benar implementatif dan jalan dan dipakai gitu. Jadi kalau ditanya linknya mana, ya belum ada yang menurut saya sangat bagus. Salah satu contoh yang bisa diberikan untuk global SDI ini adalah Living Atlasnya ArcGIS. Ya, Living Atlasnya ArcGIS itu salah satu contoh global SDI. Kemudian regional SDI, contohnya ini adalah dalam tingkat antar negara. Misalnya kalau kita ya berarti di Asia Tenggara, atau mungkin tingkat ASEAN, atau kalau di Eropa yang pasti kalian sering dengar ada Inspire, punyanya Uni Eropa. Nah, ini mengumpulkan data-data dari berbagai negara. Saya kira Pak Heri pasti sudah membahas mengenai Inspire, dan di situ ada contoh-contoh yang menarik. Ternyata negara-negara Eropa itu persatuannya kuat sekali. Gitu. Mereka saling sharing berbagai macam data itu dengan sangat mudah, sehingga ya bayangin aja kalau misalnya Rusia nyerang, itu mereka bisa mempertahankan diri dengan baik. Ini contoh gitu. Kemudian ada tingkat nasional. Nah, kalau di kita misalnya nasional ini adalah punyanya BIG, tanaair.indonesia.go.id. Sebenarnya harusnya tingkat nasional itu hanya ada satu geoportal yang menjadi pusat sumber acuan dari seluruh data yang ada di tingkat nasional. Nah, ada juga yang tingkatnya provinsi, ada yang lokal, ini mungkin kabupaten kota, dan tadi yang perusahaan. Nah, ini adalah level-level IDS, infrastruktur data spasial. Nah, pertanyaannya, tadi kan kita sampaikan, masing-masing SDI ini punya cakupan, mereka ngurusi data di mana saja. Kalau misalnya kita ngomongin yang lokal, misalnya kabupaten kota, geoportal Sleman itu berarti nggak mungkin isinya data yang berasal dari geoportal Kulon Progo misalnya, atau berasal dari wilayah administratif Kulon Progo. Isinya ya sudah Sleman saja gitu. Isinya Sleman saja. Nah, pertanyaannya, yang ada di provinsi itu nanti ada isinya data Sleman atau cukup dia hanya merujuk saja ke geoportalnya Sleman, atau nanti dia ngasih link atau gimana gitu. Kalau nanti ada data di sini berarti kan ada duplikasi data. Ya, ada duplikasi data. Berarti tidak masuk prinsip FAIR yang kemarin kita bahas di sebelum Meet.
Jadi ternyata gimana caranya level ini diwujudkan? Apakah nanti ada duplikasi data? Apakah nanti prosesnya bagaimana? Itu sehingga kita punya SDI nasional tanpa harus ada duplikasi data. Duplikasi data maksudnya gini, di kabupaten kota ada data jaringan jalan yang diatur oleh PU, ya PU di tingkat kabupaten. Kemudian di provinsi ternyata ada lagi data yang sama, ya sumbernya sama PU. Gitu. Seandainya salah satu data diupdate, yaitu yang di kabupaten misalnya diupdate, ternyata yang di bawah sini belum diupdate, ya jadinya kan ada duplikasi data lagi, bukan IDS lagi. Nah, gimana caranya untuk menjamin agar tidak ada duplikasi data ini? Nah, inilah peranan dari level-level IDS. Nah, dalam rangka itu ada dua sudut pandang untuk melihat SDI ini. Jadi, sudut pandang yang pertama adalah bahwa geoportal yang nasional, ini dari Raja Bifat ya, tapi ini tua sekali ya, dari tahun 2000. Ya, artinya pandangan ini sekarang mungkin sudah mulai menghilang, sudah nggak lagi relevan. Tapi tetap saya sampaikan karena ini contoh gambaran yang menarik. Jadi ada yang modelnya umbrella gitu. Jadi kalau geoportalnya level nasional tanah-air.indonesia.go.id udah datanya dimasukin ke situ semua. Nah, nanti geoportal yang ada di bagian bawah itu menurunkan data dari situ sebagai link atau sebagai istilahnya service. Nah, dia hanya manggil layanan dari situ. Nah, ada juga yang modelnya building block. Kalau ini umbrella mulai dari atas memayungi semua yang di bawah. Kalau building block itu dari bawah dibangun ke atas. Jadi ada sampai mana saya tadi? Geoportal lokal yang ada di tiap kabupaten kota disusun, ya data-datanya dikirim ke provinsi. Dari provinsi semuanya dikirim menuju geoportal nasional dan seterusnya sampai ke satu geoportal. Nah, kemarin waktu kita bahas geoportal kan di sini nanti ada menu pencarian, ada menu portal, ada menu untuk menampilkan data gitu ya. Nah, semua menu ini harusnya ada di tiap geoportal karena itu adalah syarat geoportal menurut OGC. Artinya apa? Tiap geoportal sampai yang level paling bawah itu punya keempat fungsi itu. Fungsi portrayal, fungsi katalog, fungsi ini, fungsi ini. Nah, gimana caranya memastikan agar nggak ada duplikasi data kalau kondisinya semacam ini? Nah, ini nanti kita sebut dengan istilahnya adalah harvesting atau panen. Saya akan sampaikan nanti prinsip dari harvesting sebentar lagi. Oke, jadi ini contoh bagaimana hierarki ini dibuat. Jadi skopnya atau cakupan yang berbeda itu membuat implementasinya berbeda. Apa maksudnya? Maksudnya gini, saya punya geoportal di tingkat kabupaten, ya, lokal misalnya. Di tingkat kabupaten, data-data yang diurusi itu data-data yang terkait dengan urusan yang ada di kabupaten kota. Gitu. Di urusan yang ada di kabupaten kota. Nggak mungkin saya ngurusi keamanan nasional di tingkat kabupaten. Gitu. Keamanan nasional misalnya urusan data-data di tingkat nasional. Oh, apakah ada kapal yang melanggar batas misalnya. Saya punya data batas wilayah global. Nah, apakah ada kapal yang melanggar batas? Nah, nanti itu masuk ke urusan yang ada di global. Nah, maksud saya gini, di tiap hierarki, meskipun tadi ya misalnya yang building block geoportal itu kita bangun dari bawah ke atas, di tiap hierarki sebenarnya ada kegunaannya sendiri-sendiri. Ada kegunaannya sendiri-sendiri. Masing-masing punya peranan. Di mana geoportal di situ juga dipakai untuk menampilkan macam-macam data. Saya skip saja biar cepat. Nah, di Indonesia ini cukup unik gitu. Karena implementasinya seperti yang mungkin sudah dijelaskan Pak Heri, itu udah lama dari tahun 95 sampai kalian 95 udah lain belum? Udah ya. Udah direncanakan. Ya. Dari tahun 95 sampai 2011, bayangkan udah sangat lama itu dan aktor-aktor yang terlibat pada bisnis proses ya, bisnis proses itu yang terkait dengan kelangsungan IIG di Indonesia itu ada banyak dan masing-masing ternyata punya geoportal sendiri-sendiri kalau kita lihat sekarang gitu. Masing-masing punya geoportal sendiri-sendiri. Nah, rancangannya harusnya semacam ini gitu. Misalnya ada BIG yang fungsinya sebagai penghubung simpul jaringan. Kemudian ada institusi-institusi atau instansi-instansi yang ada di pemerintahan, instansi yang ada di kabupaten kota, ya provinsi dan seterusnya. Sampai kemudian misalnya di sini ada PPIDS.
Nah, ini ada relasi-relasi yang menghubungkan aktor-aktor IIG di Indonesia. Nah, maksudnya apa? Maksudnya semua ini itu punya peranan di IIG, entah sebagai wali data, entah sebagai simpul jaringan, ya, entah sebagai penghubung simpul jaringan. Tadi ada pertanyaan, apakah di desa itu perlu ada yang namanya simpul jaringan atau geoportal? Jawabannya mungkin nggak perlu. Yang di desa misalnya cukup nyetor data ke kecamatan aja gitu. Artinya wali datanya kecamatan gitu. Atau wali datanya mungkin desa gitu. Tapi simpul jaringannya ada di kecamatan. Nah, ini perlu diatur. Gitu. Ini perlu diatur. Selama ini kacau balau gitu. Jadi kalau nanti kalian lulus kemudian diminta di tingkat kabupaten kota atau mungkin malah tingkat desa untuk install geoportal, ya kerjain aja. Gitu. Jadi proyeknya kalian. Tapi di situ geoportalnya nanti apakah kepakai sesuai fungsinya atau tidak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Saya tadi nge-share link, saya kelupaan. Saya tadi nge-share link untuk pertanyaan. Saya share lagi. Kalau kalian mau nanya, silakan ditanyakan di situ. Ya, sorry saya belum bisa offline. Saya baru minggu depan insya Allah ke Jogja. Tapi mungkin cuma satu pertemuan aja ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi dalam sebuah proses bisnis ini kata-katanya susah banget ya. Dalam sebuah pelaksanaan geoportal lah yang ada di kabupaten kota, provinsi, nasional dan seterusnya, itu ada banyak aktor tadi yang sudah kita bahas. Nah, gimana cara menghubungkannya? Saya berikan gambaran, ini adalah yang sudah dirancang oleh BIG. Jadi di tiap simpul jaringan yang punya geoportal itu ada namanya unit produksi, ada namanya unit pengelolaan dan penyebar luasan. Unit produksi itu nanti yang tugasnya ngukur, gampangannya gitu. Pengelolaan dan penyebar luasan itu yang tugasnya bikin geoportal dan WebGIS. Yang kemudian nanti ditampilkan dua, geoportal dan viewer WebGIS. Kemarin masih ingat ya, geoportal ada 4 kriteria karakteristik. Salah satunya adalah sebagai viewer. Nah, viewer inilah yang nanti punya peranan untuk menjadikan sebuah geoportal itu berguna atau tidak. Nanti kita lihat contohnya. Viewer ini ternyata bisa menjadi sebuah WebGIS yang di situ ada analisis, ada macam-macam. Yang itu kemudian yang aplikasi yang banyak kita lihat sekarang. Nah, peranan geoportal ya dalam IIG, dimanapun dia berada, entah dia ada di level desa, entah dia ada di level kabupaten kota, entah dia ada di level provinsi, entah dia di level nasional, fungsinya sama, yaitu adalah single point of access. Ini kita bahas di pertemuan pertama kalau masih ingat. Rekamannya saya taruh di YouTube kalau kalian lupa. Ya, jadi single point of access. Saya butuh data spasial, saya cukup nyari ke situ gitu. Saya butuh data spasial di Kabupaten Gresik misalnya. Ya sudah, saya tinggal nyari Kabupaten Gresik, geoportalnya alamatnya apa, saya cari di situ. Nah, nanti baru saya masuk misalnya ke PU Kabupaten Gresik, ke SDM Kabupaten Gresik dan seterusnya. Harusnya semacam itu. Tetapi dalam prakteknya ternyata geoportal ya masing-masing instansi bikin geoportal sendiri-sendiri gitu kan. Nah, terus gimana caranya kita tahu di mana kita mau nyari data. Nah, ini status simpul jaringan. Jadi ada provinsi, kabupaten, kota, kementerian, lembaga ya, yang cakupannya mungkin se-Indonesia. Kemudian ada PPIG atau PPIDS. Nah, ini yang hijau itu artinya ada, yang kuning-kuning ini artinya yang belum terhubung. Nah, sayangnya yang hijau itu ternyata adanya kadang sekedar ada, tapi data-datanya masih kosong. Kemarin barangkali Pak Heri sempat ngasih tugas ini. Nah, sekarang kita masuk ke teknisnya. Sebelumnya ada pertanyaan? Sebelum saya tinggal waktu itu di kuliah ketiga atau keempat ketiga, uh, sorry, saya waktu itu sempat ngasih demo gimana caranya nginstal GeoNote gitu ya, gimana caranya nginstal GeoNote. Nah, adakah yang udah sempat nyoba dan berhasil untuk nginstal? Kalau ada ngacung.
Orang no. Ya, antara dua, nggak nyoba atau nggak bisa. Oke, sip. Ya, jadi kemarin sih saya sarankan pakai yang WSL aja gitu, daripada install Linux sendiri. Tapi kalau mau ya monggo lebih baik. Eh, untuk software yang biasanya kita gunakan di Geoportal itu biasanya bisa kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama hanya server data spasial saja, yang kedua full semuanya adalah Geoportal, yang ketiga hanya map viewer saja. Jadi ingat yang benar-benar Geoportal hanya kelas yang kedua. Kenapa? Karena di dalam yang full fledged Geoportal ini ada server data spasial dan ada map viewernya. Kalian install GeoNode, di dalamnya kalian udah dapat GeoServer, udah dapat map store gitu. Tapi masing-masing ini juga bisa diinstal secara terpisah. Nah, kadang gini, ada kabupaten kota yang minta diinstalkan WebGIS, ya, WebGIS, judulnya Geoportal, tapi ternyata yang mereka install adalah Teria. Saya waktu itu ngasih contoh Bumi ATR BPN. Bumi ATR BPN itu pakai Teria JS. Ini nama software ya, Teria, MapStore, GeoNode, GeoNetwork ini nama software. Jadi ini bisa diinstal. Gitu. Kita install, kemudian nanti jadi tampilannya seperti tampilan Bumi ATR BPN. Saya contohkan saja. Nah, ini menggunakan Teria namanya. Tampilannya semacam ini. Tapi di sini nggak ada fungsi-fungsi katalog, nggak ada fungsi metadata. Itu. Sehingga ini belum bisa kita sebut sebagai sebuah geoportal penuh. Dia hanya fungsinya sebagai map viewer saja, yang bisa mengkombinasikan data-data dari berbagai service atau layanan. Nah, oke. Jadi ini adalah contoh map viewer yang diterapkan di salah satu instansi kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Dan sampai sekarang BPN itu belum punya geoportal. Ya, sampai sekarang BPN belum punya geoportal yang mencakup semuanya. Yang ada itu hanya yang Cistaru yang untuk tata ruang. Tapi yang data-data yang lain selain tata ruang belum ada. Nah, ini sedikit bayangan itu bahwa ternyata masih banyak yang salah kaprah itu. Dikiranya ya pokoknya WebGIS itu udah bisa kita sebut sebagai geoportal. Ternyata enggak. Ya, dari mata kuliah ini kita tahu ada perbedaan antara WebGIS dengan geoportal dan itu harus kalian ingat. Nah, ada lagi yang hanya sekedar install GeoServer. Ya. Hanya sekedar install GeoServer. Enggak salah ya, asal tahu bagaimana fungsinya. Oh, ternyata GeoServer misalnya cukup saya install di level desa. Level desa nggak usah geoportal, ngapain orang desa butuh metadata pencarian dan lain sebagainya. Mereka misalnya hanya butuh untuk mengonlinekan data. Nah, maka kapan kalian install GeoServer, kapan kalian install GeoNode atau GeoNetwork ini atau ya. Kemudian kapan kalian perlu installnya MapStore atau Teria, itu kalian perlu tahu waktunya. Oh, ini cocoknya hanya map viewer saja, ya udah saya install MapStore. Nggak perlu ngoding, kalau pakai MapStore cukup dipasang saja, install. Teria juga sama. Oh, ini ternyata perlu geoportal loh, maka kalian perlu install GeoNode seperti yang saya demokan beberapa bulan yang lalu. Nah, atau mungkin perlunya hanya map server saja, artinya cukup install GeoServer. Ini kayaknya udah sempat saya jelaskan sekilas ya waktu itu. Nah, kemudian ini sebenarnya jadi satu mata kuliah, materi satu pertemuan di IG tahun 2020 gitu. Tapi ternyata kemarin kita evaluasi materi QG udah kalian dapat di SIG, jadi nggak akan kami ulang lagi. Nah, intinya gini, salah satu cara untuk menstandarkan antara tadi ya ada harvesting, ada yang bisa panen data dari bawah ke atas, dari desa ke kabupaten ke kota ke mana ke provinsi, itu adalah ada standarisasi. Standarisasi nanti bukan hanya dari formatnya, tapi juga dari kolom-kolom datanya, katalog data. Misalnya di desa, desa nanti punya batas desa. Nah, kalau misalnya batas desa itu atributnya saenak dhewe gitu kan. Saya bikin batas desa kemudian atributnya isinya kolomnya adalah nama lurah misalnya atau nama ini. Ketika ditarik ke atas ke provinsi ya, misalnya di situ nanti ada data dari berbagai macam desa, maka nggak akan standar, nggak terstandarisasi. Maka butuh yang namanya cookie. Nah, sehingga kemarin kalian pelajari ada namanya katalog unsur geospasial Indonesia ini. Nah, inilah yang nanti kemudian dimasukkan ke dalam geoportal seperti GeoNode atau yang lain. Nah, ini adalah contoh geoportal kabupaten kota yang dimiliki oleh kota Yogyakarta.
Kota Yogyakarta, bukan provinsi ya, Kota Yogyakarta. Jadi geoportal kabupaten kota ini karena milik pemerintah Kota Yogyakarta, maka di sini nggak ada data dari Sleman, nggak ada data dari Bantul, nggak ada data dari Kota Jogja, dari Kulon Progo dan lain sebagainya. Isinya hanya data dari Kota Yogyakarta. Nah, pertanyaannya sekarang kalian lihat, ada juga geoportal provinsi. Geoportal Provinsi Jogja. Sebelum ke situ saya kesini dulu. Alamatnya di geoportal.jogjaprof. Kalau tadi geoportal.jogjakota.go.id, ini geoportal.jogjaprof. Ternyata di provinsi ada juga data dari pola ruang RDTR Kota Yogyakarta. Ada data dari kota. Ada data dari Kulon Progo juga. Nah, gimana caranya si provinsi ini ngambil data dari geoportal yang ada di kabupaten kota? Nah, istilah inilah yang kita kenal dengan nama harvesting. Panen. Apa yang dipanen? Ya. Apa yang dipanen? Yang dipanen adalah metadata. Jadi ketika kita membuat geoportal, ya, geoportal yang di level ini, di level Kota Yogyakarta, di belakang layar ini kan ada katalog metadata yang waktu itu saya sampaikan. Geoportal ini pasti punya 4 komponen. Ada map viewer, ada pencarian, ada katalog metadata gitu kan. Satu lagi apa? Portal. Ada katalog layanan. Nah, jadi salah satu elemen yang mendasar di geoportal punya Kota Yogyakarta itu pasti ada katalog metadata. Nah, gunanya katalog metadata itu adalah salah satunya untuk harvesting tadi. Jadi kalau misalnya dari provinsi pengen nampilkan data dari Kota Yogyakarta atau dari Kota Sleman atau dari Kulon Progo, mereka nggak perlu lagi mengupload data SHP ke sini. Jadi bukan SHP-nya yang diupload. Tapi apa yang dipanen? Metadatanya. Kita manggil saja metadatanya. Baru kemudian metadata ini yang akan kita tampilkan di sini. Karena isi dari metadata kan udah ada extend, udah ada service datanya ya kan. Kemudian udah ada kolom-kolom data, atribut dan lain sebagainya. Nah, prinsip harvesting inilah yang nanti menyusun tadi apakah geoportal itu hierarkinya atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Antara satu geoportal dengan geoportal yang lain saling terhubung. Nah, saya berikan contoh. Kalau kita buka Tanah Air Indonesia Go ID, ya, misalnya geoportal punya BIG, geoportal nasional kita. Kalau kita lihat, ini adalah simpul jaringan dari seluruh Indonesia. Ya, ini geoportal nasional berarti hierarkinya paling atas kalau di kita di Indonesia. Nah, ada Kabupaten Sleman. Kita lihat ternyata metadata yang terharvest istilahnya adalah 725 data. Ada 725 data. Apakah data ini ada di servernya BIG? Enggak. Datanya ada di server Kabupaten Sleman. Kenapa kok BIG bisa nampilkan? Kenapa BIG bisa nampilkan data-data ini? Resort ternyata. Oh ini. Kenapa BIG bisa nampilkan data-data ini? Karena dia melakukan harvest. Dia memanen. Memanen data dari katalog metadata yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi di Kabupaten Sleman tadi cukup nyetor link CSW-nya, maka BIG nanti akan memanen data itu, kemudian menunjukkan ini. Misalnya saya nyari rencana pola ruang Sleman, ya sudah, ini tinggal saya klik. Nah, ada deskripsi metadatanya. Ingat yang dipanen hanya katalog metadata. Datanya sih tetap diem di servernya Sleman, gitu kan. Kemudian kita lihat ada metadata yang harus diisi. Nah, metadata yang harus diisi. Ini namanya adalah country profile Indonesia. Jadi metadata-metadata yang perlu diisi terkait dengan data yang dipublish. Kemudian ada domain spasial, tempatnya di mana, ya. Sayangnya ini nggak diisi. Metadata, kemudian keyword, ya, dan lain sebagainya. Ini ngambil dari mana? Dari dari metadata yang ada di katalog punya Sleman. Datanya sendiri nggak ada di BIG. BIG gimana caranya menyimpan data se-Indonesia Raya, gitu kan? Ini banyak sekali. Dari kementerian, dari macam-macam. Nah, data ini cukup diharvest, cukup dipanen. Menggunakan apa? Menggunakan layanan CSW, Katalog Service Web. Jadi cukup dipanggil link CSW-nya, maka kita bisa menampilkan seluruh isi dari geoportal yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, dengan demikian, ini adalah proses harvesting yang menghubungkan
geoportal dari level yang bawah ke level yang semakin ke atas, dari kabupaten kota ke provinsi, provinsi ke nasional, dan seterusnya, sampai nanti ke level regional. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Nah, di masing-masing geoportal ini juga ada aplikasinya. Geoportal itu jarang berdiri sendiri. Geoportal jarang berdiri sendiri. Fungsi geoportal kan cuma buat nyari, ya kan? Sedangkan map viewernya geoportal itu kadang-kadang terlalu simple. Kita nggak bisa ngasih menu analisis GIS yang macam-macam. Nah, sehingga kemudian orang bikin WebGIS sendiri, bikin WebGIS. Datanya manggil dari geoportal, tampilan dan lain-lain ini dibuat sendiri, custom. Nah, inilah WebGIS, WebGIS. Yang fungsinya apa? Data ini, ya, data rencana detail tata ruang ngambil dari GeoServer atau ngambil dari geoportal. Nah, menu analisis, kemudian layer, antarmuka, tampilan, dan lain sebagainya, ini dibikin secara tersendiri. Nah, ini bukan geoportal. Bedanya apa? Di sini nggak ada katalog. Katalognya manggil dari geoportal yang asli. Ini fungsinya hanya untuk analisis saja, hanya untuk menampilkan saja overlay data misalnya. Nah, kemudian kita buffer, kalau misalnya kita manggilnya dari geoportal tipenya adalah WFS, dan seterusnya. Jadi nanti kita lihat ada gambarannya. Dari tiap kabupaten kota, ya, tiap kabupaten kota punya geoportal misalnya. Kota Yogyakarta dalam contoh ini. Kemudian Kota Yogyakarta itu punya kebutuhan untuk menampilkan misalnya informasi lampu jalan. Nah, informasi lampu jalan WebGIS-nya itu datanya itu nggak perlu diupload di situ dalam bentuk shapefile. Tetapi apa? Manggil dari geoportal Kota Yogyakarta. Nah, jadinya ya baik dari geoportal Kota Yogyakarta maupun yang ada di provinsi nanti juga akan punya aplikasi-aplikasi tersendiri atau WebGIS tersendiri. Nah, ini yang kalian jumpai kemarin di Kartoview kalau ada yang sempat coba. Jadi ada geoportal, ada apps-nya atau WebGIS-nya. Ada geoportal lagi di tingkat provinsi, kemudian ada apps-nya yang terkait dengan data-data aplikasi-aplikasi yang diperlukan di tingkat provinsi. Datanya sih semuanya ternyata sama, ngambil dari kabupaten kota, gitu kan. Nah, tapi semuanya kemudian tersusun, terstruktur secara hierarkis sehingga orang bisa dengan mudah mencari data yang dia inginkan, melakukan analisis di tempat yang dia cari. Nah, gambarannya semacam ini. Jadi, skema cookie yang kalian pelajari di SIG itu dipakai untuk menentukan kolom-kolom data yang ada di, misalnya di Distaro. Distaro ini Dinas Tata Ruang, dia ada di bawah Kota Yogyakarta. Distaro itu di bawah, hierarkinya di bawah Kota Yogyakarta. Nah, Distaro punya server data spasial, dia nggak punya geoportal. Ngapain punya geoportal? Karena geoportalnya cukup di Palapa, gitu kan. Nah, geoportal Palapa itu memanggil data salah satunya dari Distaro ini. Ada Dinas Tata Ruang, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup, ada PU, dan lain sebagainya. Ya. Semuanya masuk, yang punyanya geoportal yang dalam cakupan atau skop Kota Yogyakarta, semuanya masuk ke geoportal ini. Nah, dibuatlah sebuah aplikasi, ya, Sitaru, yang menggabungkan data dari geoservernya Distaro dengan data dari PU, data dari mana-mana, yang skopnya adalah Kota Yogyakarta. WebGIS ini berbeda dengan geoportal. Geoportal isinya data-data, WebGIS ini isinya analisis dan overlay. Nah, di sisi yang lain, ini kita tadi ngomongin Kota Yogyakarta, ada juga kabupaten, ya, yang lain yang ada di level yang sama, yaitu di Sleman. Ada Kota Yogyakarta, ada Sleman, ada Kulon Progo, ada Bantul, PKM, yang semuanya ini ada pada level yang sama, yaitu kabupaten kota. Nah, gimana caranya agar data-data yang ada di tiap kabupaten, bukan yang ini, di Bantul, di Kulon Progo, di Sleman, di Kota Yogyakarta bisa muncul di sini tanpa ada duplikasi data. Nah, itulah peranan harvester. Si geoportal nanti memanen data dari masing-masing CSW, ya, CSW, katalog service web yang ada di Sleman, katalog service web yang ada di Bantul, ya. Kemudian katalog service web yang lain yang ada di Kulon Progo, dan seterusnya. CSW ini diharvest atau dipanen sehingga geoportal provinsi itu memunculkan data-data dari semuanya. Dari Sleman iya muncul 700 sekian,
dari Bantul muncul misalnya 800, dari Kulon Progo misalnya 400 dan seterusnya. Semuanya muncul di geoportal Provinsi DIY. Jadi di sini ada fungsi pencarian, ada fungsi katalog metadata yang merupakan hasil panenan dari masing-masing CSW, ada fungsi map viewer dan seterusnya. Yang mana di sini juga bisa ada aplikasi sendiri, aplikasi untuk monitoring jaringan jalan misalnya. Ada WebGIS sendiri. Sama kalau WebGIS ini tadi levelnya di kabupaten kota, khususnya kota Yogyakarta. Nah, sekarang ada WebGIS lagi yang ada di tingkat provinsi. Nah, sekarang bayangkan semacam ini. Kemarin saya sampaikan di awal pertemuan kita, ada kebutuhan yang sangat besar untuk data spasial di Indonesia. Satu. Yang kedua, ada kebutuhan untuk saling tukar-menukar data, karena ternyata antar instansi saling bergantung. Ya, BPN mungkin butuh data HGU atau konsesi dari ESDM. ESDM mungkin butuh data persil dari ATR BPN. Kemudian untuk investor misalnya yang ada di provinsi, mereka butuh data utilitas yang ada dari PLN misalnya. Ada misalnya mereka juga butuh data apakah daerah situ rawan kejahatan misalnya dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ada kebutuhan untuk saling tukar-menukar data. Kebutuhan datanya sendiri besar, kebutuhan tukar-menukar datanya besar. Nah, artinya seandainya nanti ya ketika semua instansi, kementerian, lembaga ya di berbagai tingkat ini kemudian sudah punya geoportal, sudah saling berbagi data, maka aplikasi-aplikasi ini akan muncul. Akan muncul aplikasi-aplikasi yang macam-macam, WebGIS, yang fungsinya ya macam-macam. Ada yang untuk monitoring kejahatan, misalnya ada yang untuk visualisasi tingkat kemiskinan, ada yang macam-macam. Nah, tetapi tidak ada duplikasi data sama sekali. Kenapa? Karena semuanya ngambil dari geoportal. Nah, inilah kebijakan satu peta. Inilah kebijakan satu peta, di mana data itu adalah punya wali data. Datanya Sleman, ya udah punyanya Sleman. Kok bisa muncul di provinsi, kok bisa muncul di nasional? Karena ada harvesting. Berdasarkan apa? CSW metadata, Catalog Service for Web. Nah, ini gambaran besar ya, big picture-nya infrastruktur informasi geospasial yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai salah paham. Ada banyak sebenarnya teman-teman kita di luar yang mungkin diminta untuk membuatkan geoportal di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi, ternyata yang dibikin adalah WebGIS. WebGIS nggak bisa punya katalog. Ya, artinya apa? Nggak bisa di-harvest dong. Gitu. Nggak bisa di-harvest. Dan kasus yang waktu itu saya sampaikan di pertemuan pertama, ada di satu kabupaten, ya misalnya di Semarang, instansi A beli Citra. Ya, Citra waktu itu Ikonos gitu ya, misalnya tahun 2008. Instansi B di kota Semarang juga beli Citra Ikonos, QuickBird setahun kemudian ya untuk keperluan yang lain di daerah yang sama. Ya, resolusinya hanya beda 0,4 meter, yang satu 1 meter, yang ini 0,6 meter ya. Ya, keperluannya nggak beda jauh, yang satu untuk digitasi rumah, yang satu untuk digitasi jalan, tapi ternyata ada duplikasi. Kenapa? Karena tidak saling sharing. Bayangkan kalau geoportal sudah ada, nanti dari PU misalnya mereka bisa membuat sebuah WebGIS di mana di situ ditampilkan data-data dari geoportal Semarang ya, dari geoportal Semarang misalnya isinya adalah untuk monitoring pembangunan jaringan jalan yang ada di Semarang. Data yang sama bisa dipakai oleh sama-sama Citra Ikonos ini misalnya yang dipublish di Semarang. Data yang sama bisa dipakai oleh ESDM misalnya untuk atau apa namanya yang ngurusi rumah-rumah orang itu apa ya? Ya misalnya PBB lah, ya, untuk monitoring rumah-rumah yang mereka digit data, menjadikan data itu sebagai background, kemudian dipakai untuk mendigit tiap rumah. Nah, tidak ada lagi duplikasi. Inilah kebijakan satu peta. Data tidak terduplikat, yang berhak untuk mengupdate data hanya wali data. Begitu data diupdate, maka semua aplikasi yang lain yang menggunakan data ini akan otomatis ternotifikasi, datanya juga ikut terupdate. Nah, kalau selama ini nggak jalan, DTR itu nanti dibikin berapa kali, itu kan ada nanti kopian si A, si B, datanya di mana? Di harddisknya si A. Ya, nanti ketika udah di copy ternyata ada update lagi RDTR. Nah, ini data yang di tempatmu itu udah update belum, nggak tahu. Ya, kenapa? Nggak ada metadata. Nah, sehingga sekali lagi inilah pentingnya peranan metadata.
tanpa metadata geoportal, ya IG semua ini nggak akan terwujud. Nah, gongnya terakhir adalah ada geoportal nasional, di mana di geoportal nasional inilah semua data dari bawah, dari tingkat desa, provinsi, kabupaten, kota ngumpul di sini. Nah, dan kita teorinya, ya kita bisa mengakses data-data yang ada di sini untuk berbagai keperluan, termasuk ya nanti kalau kondisi ideal untuk apa? Untuk Gojek misalnya. Jadi Gojek tidak lagi menggunakan data dari luar, ya semuanya data dari geoportal nasional. Ya, standarisasi alamat, nanti kita butuh orang untuk ngirim paket misalnya. Sekarang ada orang ngirim paket misalnya ke jalan A, ke jalan B, jalannya sama. Di satu desa ada jalan Ahmad Yani, ada 4 misalnya. 4 gang yang berbeda. Nah, standarisasi alamat ini juga nanti termasuk ke dalam urusan dari geoportal nasional. Iya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Ada yang nanya? Oke. Serius nggak ada yang nanya? Nanti ujian saya susah loh. Oke, ya, karena nggak ada yang nanya, saya lanjutkan dengan tugas. Yang pasti kalian udah tunggu-tunggu. Ketentuan tugas ini nanti akan saya share. Kayaknya ini maksimal 5 orang ya, karena jumlahnya nggak banyak. Ini masih tahun lalu, jadi nanti saya rubah lagi. Silakan teman-teman pelajari ini, nanti saya share linknya sekarang aja. Copy. Oke. Intinya apa? Kalian saya minta untuk bikin skenario. Skenario proses bisnis infrastruktur informasi geospasial. Meskipun namanya skenario, tapi teman-teman tetap bikin produknya. Jadi coba install sebuah geoportal. Kenapa tadi saya sebutkan GeoNetwork dan GeoNode? Karena itu yang paling gampang installnya, nggak butuh ngoding banyak. Intinya saya minta untuk bikin skenario-nya semacam ini ya. Untuk keperluan pembangunan bandara baru di Kaltara, Bapeda ya, memerlukan sebuah WebGIS. WebGIS ini berarti dicabangkan dari mana? Dari geoportal. Nah, geoportalnya di tingkat provinsi. Dan ini tingkat provinsi. Nah, berarti kalian bikin skenario ya. Kalian isi data sembarang, misalnya kalian nyari data dari mana, taruh di geoportal itu. Kemudian ini untuk keperluan pembangunan bandara, ternyata Bapeda bukan hanya butuh data dari Bapeda saja, tetapi juga butuh data dari BPN, butuh data dari PUPR, butuh data dari pemerintah kabupaten yang ada di Kaltara, dan seterusnya. Maka mereka kemudian bikin WebGIS yang bisa mengintegrasikan data dari macam-macam itu tadi. Nah, silakan kalian coba bikin ya satu skenario semacam ini. Terserah, monggo skenario-nya gimana. Tapi intinya nanti ada satu geoportal yang kalian install, sedangkan geoportal yang lain itu boleh ngambil dari geoportal-geoportal yang sudah ada di masing-masing daerah. Geoportal yang sudah ada di masing-masing daerah. Jadi ini juga tadi WebGIS-nya nggak harus kalian bikin WebGIS. Ya, saya sarankan nanti ada Mapstore ya. Kalau misalnya minggu depan saya masih ngajar, saya akan sampaikan tentang Mapstore ini. Nah, kalau enggak ya nanti saya nitip ke Pak Heri. Jadi WebGIS-nya nanti bisa digantikan dengan QGIS yang intinya aplikasi klien untuk memanggil data dari geoportal gitu aja. Nah, ini sedikit contoh ya untuk memahamkan teman-teman barangkali sebenarnya apa sih fungsi dari geoportal itu, terutama gimana bikinnya gitu ya. Oh, ada Pak Heri. Ya, berarti minggu depan masih saya. Insya Allah nanti saya sampaikan teknisnya mengenai Mapstore. Minggu lalu saya yang waktu pertemuan terakhir sudah saya sampaikan tentang bagaimana menginstal GeoNode. Kalau kalian lupa silakan ikuti di videonya. Ada langkah-langkah yang untuk menginstal GeoNode di sini di WSL. Ya, di WSL nanti kalian ikuti. Kemudian sisanya nanti ada instalasi Mapstore dan lain sebagainya. Insya Allah kita bahas minggu depan. Dan kita coba sebenarnya apa sih bedanya Mapstore sebagai WebGIS atau mungkin Teria ya, tapi Teria installnya susah, jadi nggak saya contohkan di sini. Mapstore ini gampang installnya, ya, nanti saya contohkan. Kemudian apa sih maksudnya dia sebagai map viewer? Apa sih kenapa WebGIS itu berbeda dengan geoportal? Kenapa WebGIS berbeda dengan geoportal? Bedanya apa?
Dan kenapa tadi kita bilang kita bisa memanfaatkan web viewer ini untuk mengambil layanan ya, dari masing-masing geoportal. Nah, kurang lebih tugas akhirnya semacam itu. Jadi nanti ada geoportal yang kalian bikin, boleh GeoNetwork. GeoNetwork juga gampang sekali installnya. Di Windows ada, tinggal install, klik 2 kali jadi gitu. Saya sarankan kalau mau yang lebih update dengan banyak kabupaten kota yang ada di Indonesia, pakai GeoNote gitu. Kemarin cara tutorial untuk installnya udah saya berikan ya, meskipun itu cara instalasi yang paling simpel gitu. Bukan untuk production ya, tapi cukup. Saya sarankan pakai GeoNote atau kalian juga bisa install GeoServer. Untuk GeoServer memang nggak saya sampaikan di mata kuliah ini ya. Sebenarnya GeoServer dan web viewer-nya ini menjadi bagian dari mata kuliah tersendiri, yaitu SIGWeb. Ya, sayangnya nggak semua teman-teman ngambil SIGWeb gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang udah ngambil SIGWeb dan mau bikin GeoServer, silahkan. Tapi kalau nggak ada dan minggu depan waktunya masih cukup, saya juga akan jelaskan mengenai GeoServer ini. Nah, ingat tadi ada pembagian 3 jenis yang berbeda untuk aplikasi yang sering kita gunakan di proses bisnis ini. Ada yang hanya server data spasial, GeoServer, yang fungsinya untuk memastikan data-data itu sesuai dengan standar OGC. Ada yang GeoNote, yang di dalamnya ada GeoServer, ada MapStore. Ada yang hanya Map Viewer saja, yang hanya fungsinya untuk menampilkan. Jadi nanti ada macam-macam ya Map Viewer, bukan hanya MapStore, nanti ada Live Map, ya, kemudian ada Gigis2Web, yang itu juga Map Viewer sebenarnya. Dan ada macam-macam yang intinya ada OpenSpare yang nggak terkenal tapi menurut saya sangat bagus. Yang itu nanti kalian letakkan di posisi yang pas, ya, sesuai skenario yang kalian bikin. Jadi kalian punya skenario misalnya, oh ini GeoServer punya VPN misalnya. Oh ini kalian ngambil misalnya data beneran dari geoportal Kabupaten Sleman atau dari geoportal provinsi atau dari geoportal nasional juga silakan. Jadi kalian ngambil data, munculkan semuanya di satu WebGIS. Nah, salah satu data yang diambil adalah dari geoportal yang kalian bangun sendiri. Jadi ini semua nanti lokal nggak apa-apa. Nah, kemudian nanti kalau di sini saya tulisnya nanti ada data ya. Ini saya sebutkan juga beberapa alternatif data yang bisa kalian cari. Kemudian ini perangkat sama tadi yang sudah saya sebutkan. Saya sengaja nggak menyebutkan cara instalasinya semuanya secara detail. Pertama nggak sempat bikin modulnya. Yang kedua, sebagian besar instalasinya kalian bisa cari di internet. Nah, ini penggunaan ini hanya sebagai contoh. Jadi kalian boleh-boleh saja menggunakan software geoportal yang lain. Misalnya ada namanya GeoBlacklight. Yang ini juga installnya sayangnya cukup rumit untuk software geoportal. Dan panduan yang lain nanti kalian bisa baca di sini. Ini udah saya share. Nah, hasil akhirnya nanti kalian susun dalam bentuk laporan. Ini ada rubriknya. Kemudian nanti di minggu terakhir kalian ada ini nanti saya hapus. Ini masih link yang lama. Jadi jangan dikumpulkan di sini. Nanti saya update. Tak tandai dulu merah. Ya. Maksimal 30 halaman, nggak usah terlalu rumit. Oke, saya udah harus rapat satu lagi. Dan dari laporan yang kalian bikin, silakan dibuat presentasinya, nanti dipresentasikan di pertemuan akhir dengan Pak Heri. Karena pesertanya nggak terlalu banyak, saya kira satu kelompok 5 orang cukup lah. Tapi nanti monggo, nanti bisa kita diskusikan. Jadi ini belum final, tapi paling nggak kalian mulai sekarang udah siap-siap nyari kelompok dan juga nyari bahan, gimana sih cara installnya geoportal dan seterusnya. Kemarin yang paling gampang saya tunjukkan adalah yang pakai GeoNote diinstal di WSL. Yang itu sudah ada di video yang saya upload juga. Oke, sip. Ada pertanyaan barangkali? Slide-nya masih kosong, berarti nggak ada pertanyaan. Oke. Ya. Oh iya, sorry. Sama-sama minal aidin wal faizin. Monggo silakan yang belum absen. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Minggu depan kalau misalnya saya bisa luring, sebenarnya sih idealnya kalian bawa laptop ya. Tapi kalau enggak nanti saya demokan saja. Cara untuk install MapStore-nya seperti apa.
Ya, saya harus join ke rapat yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan, bisa di grup. Insya Allah nanti saya jawab. Udah absen semua? Ada yang kesulitan absen? Enggak, oke. Ya, saya kira demikian. Dan mungkin kalau nggak ada halangan, ya insya Allah kita minggu depan masih ketemu offline sekali gitu. Saya nggak tahu minggu depannya gimana. Kayaknya sih nggak ya, saya hanya semingguan di Jogja. Jadi kalau ada pertanyaan yang sifatnya teknis mungkin bisa kita manfaatkan di pertemuan itu nanti, terutama yang pembangunan geoportal ya, nanti kita inikan bareng-bareng. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dani, sedikit. Oh iya Pak Erik. Ya, untuk mahasiswa juga, saya kira ya sebagaimana yang sudah kita laksanakan selama ini ya, ada banyak kebutuhan tenaga untuk kegiatan kerjasama dengan berbagai pemerintah daerah, sehingga peluang bagi mahasiswa untuk ikut cukup terbuka. Dan ini ada kegiatan lanjutan ya, untuk kegiatan apa? Sitaru. Yang dengan Sitaru dengan Pemkot Yogyakarta. Jadi nanti bagi yang talent-talent yang terbukti bisa menghasilkan sebuah produk bagus, nanti akan diajak ya untuk kegiatan tersebut. Jadi ditawari untuk bisa ikut. Saya kira itu aja tambahannya. Oke. Nah ini enaknya kalau izin nanti langsung nyambung ke proyek. Ya, jadi kita kekurangan tenaga. Nanti gantiin saya. Ya, makasih. Maturnuun Pak Heri. Oke, saya kira demikian. Saya tutup kuliah untuk sore ini. Maturnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.